berjuang untuk kemanusiaan, punya martabat yang sama, punya kesempatan yang sama. Nah itu dia teman-teman, sebuah orasi dari Kiai Imad, atau teman ingin menyebutnya ceramah atau apalah, intinya Kiai Imad di situ menjadi pemantik ya. Mungkin setelah Kiai Imad berbicara sedemikian itu, setelah Kiai Imad berbicara demikian akan menimbulkan pro kontra juga ketika video Kiai Imad itu tersebar di media sosial atau di publik. Namun tidak apa-apa, selagi pro kontra itu dalam nuansa keilmuan, artinya kita kawal secara keilmuan, secara pengetahuan, agar supaya pembahasan tidak terjebak pada parade apa yang disebut sebagai, maaf, mungkin kebencian. Nah ini jangan sampai terjadi. Ini akan menjadi hal yang menarik. Kenapa kemudian saya katakan demikian? Karena mau bagaimanapun Kiai Imad ini mungkin layak kita sebut sebagai pelopor ya. Beliau itu kan yang mengawali kajian mengenai klan Ba'alwi dari sisi genealogi mulanya kan. Walaupun nanti kajiannya melebar, tidak hanya dari sisi genealogi saja, tapi fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ajaran-ajaran manusia atas manusia lain, ini juga yang kemudian merangsep ke bagian itu. Dari kajian nasab kita tahu bagaimana Kiai Imad mengkaji dan berkesimpulan bahwa Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi. Secara kajian pustaka lalu hadir Profesor Menachem Ali ya, lalu kemudian lahir Dr. Sugeng atau Dr. Arikem yang kemudian ada di belakang Kiai Imad untuk memberikan data pendukung atas kesimpulan yang dilakukan oleh Kiai Imad yang menyatakan bahwa secara kajian pustaka menurut Kiai Imad Ba'alwi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini akan menjadi kajian yang menarik sehingga muncul kemudian Laskar Sabilillah. Kalau tidak salah ini laskar dari dulu ya sebetulnya, yang kemudian ikut membantu meramaikan dan menengahi atau mengkaji ya dari kajian nasab ini, yang pada akhirnya tidak hanya dari sisi kajian nasab saja, dari hal-hal yang berkaitan dengan norma manusia, perilaku, ajaran, etik tak etik, etis tak etis, itu dikaji Pak. Mana satu ajaran etis, apakah etis atau tidak. Semisal kita tentu masih ingat ungkapan salah satu oknum habaib yang mengatakan bahwa Jawa ini bintu tarim. Anda masih ingat tidak ungkapan tersebut dari seorang oknum yang mengatakan demikian? Ini ramai dulu. Ya, dulu juga kalau tidak salah pernah saya bahas juga. Nah, ungkapan Jawa bintu tarim ini saya pikir ungkapan di sini perlu dikaji dan diuji. Apakah ungkapan ini lolos kajian atau lolos ujian? Perlu untuk kemudian orang yang menyatakan seperti ini, oknum dari Ba'alwi ini, untuk melakukan penjelasan yang konkret mengenai ungkapannya tersebut. Tentu ungkapan tersebut juga memicu reaksi publik, memicu emosi publik, ya, tidak main-main loh. Sehingga ini akan melahirkan multi interpretasi juga. Apakah yang dimaksud Jawa ini di bawah tarim? Apakah Jawa ini kelasnya di bawah tarim gitu ya? Sehingga dikatakan Jawa ini anaknya tarim, ya anak itu yang nurut sama orang tua gitu. Atau bagaimana konsepnya? Maka ini harus ada penjelasan yang konkret dari ungkapan oknum habaib yang menyatakan demikian. Tentu kita melihat bagaimana reaksi publik yang sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu teman-teman, tidak hanya itu. Itu hanya salah satu contoh yang saya hadirkan. Belum lagi soal katanya leluhur mereka yang mi'raj 70 kali dalam sehari ya. Tapi menurut Kiai Imad ini tokoh fakih muqaddam, kalau tidak salah menurut Kiai Imad diduga fiktif ya, menurut Kiai Imad ya, dalam kajian Kiai Imad gitu. Tapi kok kitabnya ada yang menyatakan bahwa Ba'alwi ini leluhurnya yang bernama fakih muqaddam ini mi'raj 70 kali sehari. Bisa jadi ini ada dugaan-dugaan yang bisa dilakukan oleh para pengamat untuk mengatakan, oh apakah ini adalah glorifikasi yang dilakukan oleh Ba'alwi untuk menguatkan bahwa leluhur mereka itu ada, yang padahal fakih muqaddam itu sesuai kajian Kiai Imad itu tidak ada. Nah maka hal demikian ini ketika diajarkan di Indonesia oleh salah satu oknum, bukan apakah salah satu ya, apa mungkin ada selain daripada salah satu oknum ini yang mengatakan leluhur Ba'alwi mi'raj 70 kali dalam sehari, ini ada, saya kurang tahu ya. Tapi pernah ada cerita tersebut disampaikan oleh salah satu oknum habaib yang mengatakan bahwa leluhur Ba'alwi yang bernama fakih muqaddam mi'raj 70 kali dalam sehari, dan memang ada di dalam kitab Al-Jawharus Safaf, urija bi ila sidratil muntaha, dimi'rajkan saya ke sidratul muntaha atau sampai ke sidratul muntaha ya. Maka dalam hal ini perlu ya
ada yang disebut sebagai kajian. Ya, kajian dan ujian terhadap ungkapan-ungkapan tersebut. Soal rantai emas turun, ya pokoknya banyak lah. Banyak kemudian ungkapan-ungkapan dari oknum-oknum Ba'alwi yang ini patut untuk dikaji dan diuji. Tanpa perlu kita menyalahkan ya. Kalau saya bukan ranahnya untuk, oh ini salah, ini cacat. Bukan ranah saya. Tapi saya menginterferisir masalah, kemudian merumuskannya, lalu menyajikannya kepada teman-teman untuk kemudian kita kaji dan uji secara bersama. Secara bersama. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kepentingan kita sebagai muslim. Ya. Kita sebagai muslim tentu memiliki kewajiban untuk mengawal setiap ajaran yang kita dengar, yang terdengar di publik. Baik itu dari Wahabi seumpama, baik itu dari kalangan HTI atau dari manapun, bahkan dari Nahdliyin sendiri, itu pun perlu kita kaji dan uji. Dan kita harus melakukan sikap yang matang ya untuk mengatakan kalau ini salah ya kita katakan salah, sudah kita tidak pakai lagi. Atau bagaimana? Nah, balik lagi ke persoalan bagaimana ceramah Kiai Imad di tengah masyarakat tadi itu yang sangat luar biasa dan antusias. Belum lagi soal dugaan-dugaan hal-hal yang berkaitan dengan kesejarahan Nusantara. Ya, yang berkaitan dengan kesejarahan Nusantara lah, kurang lebih begitu. Belum lagi soal dugaan-dugaan kuburan. Ya, ini perlu untuk kemudian lagi kaji dan uji. Nah, ini menarik teman-teman untuk kita ikuti ya bagaimana diskursus ini, dan kita lihat tadi bagaimana Kiai Imad ini teman-teman kalau teman-teman menginginkan video fullnya ya, itu silahkan teman-teman simak di channel lain. Saya tidak bisa menampilkan videonya berlama-lama. Tapi intinya Kiai Imad hadir di situ, kemudian ada banyak masyarakat ya atau warga yang mengenakan kaos hitam dengan, kalau tidak salah itu logo Laskar Sabilillah atau Laskar PWI. Ini menarik nih untuk teman-teman Laskar PWI, Laskar Sabilillah, silakan bergerak untuk kemudian mengungkap kebenaran tanpa perlu menyampaikan kebencian, tanpa perlu gerakan tersebut dilandasi atas kebencian ya. Semua ini pure karena kita memiliki dasar, di mana dasar itu adalah pengetahuan. Dasar itu adalah berupa data-data manuskrip yang harus disampaikan lalu untuk diputuskan apakah betul selama ini begini ya. Silakan lakukan kajian secara manuskrip itu, secara literatur itu ya. Saya pikir itu sangat beradab sekali untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kesejarahan yang ada di Indonesia. Dan kali ini Kiai Imad hadir ya, dimana mulanya Kiai Imad ini hadir sebagai pengkaji nasab Ba'alwi dari sisi genealogi yang menyatakan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi, laisu min zuriyatin Nabi. Dan kali ini Kiai Imad hadir di tengah mereka yang ini kajiannya kemana-mana, tidak hanya sekadar nasab tapi soal perilaku, norma, budi pekerti, ajaran, etik tak etik dan semacamnya. Itu kemudian Kiai Imad telah hadir di sana ya teman-teman. Ini mudah-mudahan menjadi langkah yang baik untuk kita semua untuk merawat nilai-nilai kesejarahan yang ada di Indonesia, merawat NKRI kita tercinta agar supaya kita sebagai bangsa ini berdaya, kita sebagai bangsa ini memiliki peradaban, kita sebagai bangsa ini peduli terhadap nilai kesejarahan kita, di mana sejarah itu menjadi salah satu identitas bagi kita, karena identitas itu kan hal yang melekat pada kita. Kita ini tidak terlepas dari bagaimana leluhur-leluhur kita di masa lalu. Penting bagi kita sebagai generasi bangsa ini untuk merawatnya. Itu sih teman-teman yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.